Halo, Halo, selamat malam Aga. hai, selamat malam semuanya. Halo, akhirnya join. Gimana? Iya, Jelas? sorry, got a little bit trouble with the connection. It's Ya, ya, okay, it's sudah, okay. sudah. Tapi jelas, jelas Ya, ya. ya, sudah jelas. Iya, ya, jelas. Oke, thank you Aga sudah bergabung di Woman on Talk. Di sini Warrior senang banget nih bisa belajar sama Aga malam ini. Oh, iya, ya, thank you for having me. Salam kenal semuanya. Ya, oke. Malam ini tema kita adalah mengenai generasi sandwich ya, Gak ya? Jadi kan Mhm, kemarin gue sempet posting tuh, apa sih, siapa sih yang termasuk namanya generasi sandwich gitu. Terus apa sih problematikanya yang terutama adalah financial. Makanya kita mau belajar nih sama Aga supaya nggak terjebak ya pada masalah mhm, yang paling susah, yang paling dipikirkan, yang paling bikin stres, yaitu masalah keuangan. Oke. mhm. Nah, langsung ya, Gak ya, mengenai generasi sandwich ini. Nah, gimana sih kita tuh kan sering kali terhimpit gitu ya. Seperti yang gue jabarin sebelumnya, gitu udah postingin bahwa generasi sandwich itu generasi yang dia terhimpit antara memenuhi kebutuhan masa depan anak-anaknya, gitu ya, anak-anak yang masih bersekolah yang masih tanggung jawabnya, dan juga untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang which is mereka udah nggak punya income lagi gitu. Jadi kan terjebak di antara keadaan itu, or belum, mungkin belum memiliki keluarga gitu ya, belum memiliki anak, tapi dia juga diwajibkan untuk merawat adiknya, menyekolahkan adiknya. Itu kan juga termasuk tuh sebagai generasi sandwich. Nah, gimana sih sebenarnya, apa sih yang harus kita persiapkan gitu gak supaya kita nggak terjebak pada masalah financial? Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin basicnya kita berangkat dari definisi dulu kali ya. Apa sih Oke. sandwich generation itu? Mm-mm. Sebelumnya memang istilah ini memang udah sangat terkenal dari mulai mungkin 15 tahunan yang lalu ya, ketika awalnya itu di US, karena kan mereka sudah apa ya istilahnya itu sudah melek finansial lah. Dan apa namanya ada sebuah penelitian di mana generasi depan yaitu which is kita mostly kayak millennials itu akan dihimpit oleh dua permasalahan, yaitu Ya. pertama masalah untuk keuangan pribadi dalam artian dia punya keluarga dan juga orang tuanya. Makanya namanya adalah sandwich generation. Jadi kita itu generasi di mana kita tuh diapit oleh dua kewajiban, ke atas dan ke bawah, kasarnya seperti itu. Ke atas itu yaitu ke orang tua, karena sebagai apa ya, quote harus berbalas budi kan sama orang tua kayak gitu. Jadi memang tanggungannya itu sampai kedua orang tua kita itu mungkin apa namanya itu tutup usia gitu kan. Meanwhile on another side kita juga ada kewajiban untuk to make sure our family, which is kita punya pasangan dan anak kita sendiri untuk supaya bisa tetap survive secara apa namanya finansial gitu kan. Jadi permasalahannya itu ada di situ. Jadi bagaimana Mm-mm. caranya kita bisa menyeimbangkan antara kewajiban kita terhadap orang tua, di mana kita mungkin secara budaya dituntut, sama kewajiban utama kita terhadap keluarga kita, kayak gitu. Tapi itu tidak terlepas hanya untuk orang yang sudah berkeluarga Hmm. sebenarnya. Orang Ya. yang masih misalkan single parents or even kayak single person yang memang belum berkeluarga itu pun masih memiliki kewajiban terhadap say kedua orang tuanya atau kakak adiknya dan sebagainya. Itu dari definisi kita berangkat dari situ. Jadi kita memang ada dua hal yang harus coba dipetakan dulu nih masalahnya. Karena kan ketika kita mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus tahu dulu sebetulnya akar permasalahannya di mana kayak gitu kan ya. Hmm. Jadi Hmm. memang selalu menjadi apa namanya second question adalah next question adalah bagaimana cara kita mengetahui masalahnya di mana kayak gitu kan. Hmm. Let's say Hmm. kalau misalnya kita betul-betul yang utama dulu, misalnya kita punya family maybe. So, kita harus make sure dulu bahwa memang kita sudah tahu budgeting untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. Baru kita juga Hmm. namanya itu make sure bahwa orang tua kita itu
keduanya kayak sehat secara finansial sih. Jadi mungkin that's the first question yang kita harus tanya, kondisi sekarang itu bagaimana secara kesehatan keuangannya? Itu dulu mungkin ya. Oke, oke, kesehatan keuangan. Ini menarik nih. Ya. Apa sih ukurannya kalau kita punya kondisi keuangan yang sehat? Apa ukurannya apa gak? Oke, sebetulnya ada banyak faktor yang bisa menjadi tolak ukur apakah kita sehat secara keuangan atau tidak. Cuma yang Ya, paling gampang adalah dari segi cash flow dulu. Jadi ketika hmm, kita tahu bahwa income kita itu bisa memenuhi apa namanya itu lifestyle dalam artian kebutuhan kita sehari-hari, including the lifestyle itself ya. Jadi dari situ dulu yang paling basic dan yang paling gampang. Apakah kita punya istilahnya itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Mungkin dari apa berawal dari situ dulu. ya, Jadi ya, ketika ya. ketika kita sudah menyadari bahwa oh, ternyata kita setiap bulan kok misal penghasilannya itu 10 juta, tapi ketika kita apa namanya tidak disadari misalnya karena ada kartu kredit ada apa ternyata spending kita itu 15 juta. Berarti kan Hmm, secara sebetulnya nggak sehat. Kenapa? hmm, Karena itu akan repetitif. Let's say kita ngomongin yang repetitive expenses, yang monthly expenses kayak gitu kan. Jadi hmm, kalau hmm, hmm. misalkan hanya sendiri tidak menyadari bahwa secara finansial itu ada kebocoran, maka kedepannya juga nggak akan bisa apa ya istilahnya itu apa namanya itu solving the problem karena kita pun kayak Ya, kita nggak realize bahwa kita ada kebocoran di sana di sini gitu kan. Jadi bisa-bisa solusi gali lubang tutup lubang gitu ya. betul betul betul. Jadi Hmm. solusinya memang apa namanya first step itu kita harus apa namanya rajin untuk mencatat ya. Ya mencatat Ah, pengeluarannya itu gimana aja nih gitu kan. Kita kan sekarang banyak ya udah canggih mm-mm. handphone udah kayak apa namanya itu banyak sekali apps yang kita F. bisa track kita punya expenses itu kemana aja kayak gitu. Mm-mm. Oke, catat pengeluaran itu yang paling penting. Benar sih, itu langkah awal ya. Kadang kita nggak terasa gitu ya, keluar sedikit, sedikit, sedikit gitu untuk kebutuhan gitu ya, untuk belanja inilah dulu gitu. Atau misalkan beli obat lah dulu gitu kan. Beli obat, beli vitamin, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang, kita perlu suplemen gitu misalkan ya untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk diri kita sendiri. Tapi kita lupa buat catat. Dan itu ternyata jadi pengeluaran yang rutin sekarang, pengeluaran tambahan gitu. Nah itu kan bisa miss itu uangnya lari kemana ya? Kok tiba-tiba nggak cukup gitu ya? Betul. Oke, jadi mencatat adalah salah satu yang bisa kita lakukan dan itu penting sekali ya Warriors supaya kita mengerti sebenarnya uang kita tuh lari kemana. Oke, setelah kita tahu dan bagaimana sih kondisi keuangan kita, apakah sehat atau enggak gitu ya. Nah itu menggelitik sekali. Kita beralih pada hutang sekarang ya. Nah, kadang kan penggunaan tadi seperti disinggung mengenai kartu kredit ya. Kadang kan gini, oke, ada kebiasaan untuk oke pakai kartu kredit dulu lah untuk talangi ya. Itu karena kan let's say nggak punya tambahan gitu ya, income penghasilan tambahan lagi. Jadi ini aku pakai kartu kredit dulu deh, bulan depan baru aku bayar. Nah, sebenarnya ngomongin kartu kredit, ngomongin hutang, yang dimaksud dengan hutang yang sehat itu seperti apa sih? Dan seharusnya kita gimana sih kalau misalkan kita menggunakan hutang tuh? Oke, so first thing first yang kita highlight adalah sebetulnya definisi hutang itu sendiri ya. Jadi Mm-mm, memang hutang itu timbul ketika memang kita tidak ada cash flow, itu pertama. mm-mm, Kedua, mm-mm. kita tidak ada dana darurat. Ya, Makanya hutang itu akan menjadi pilihan pertama untuk bisa menutupi cash flow yang memang tidak lancar tadi gitu kan. mm-mm, Kalau ditanya tadi hutang yang sehat itu seperti apa, sebetulnya kalau kita ngobrolin sehat atau tidak sehat, mungkin lebih ke arah eh, apa ya? We can say kayak misalkan hutang yang produktif gitu kan, kayak misalnya kita mm. itu pinjem untuk apa namanya KPR, let's say, itu kan hutang yang produktif Ah, karena itu akan menjadi sebuah aset dan itu juga ada tolak ukurnya. Maksimal kita punya debt to kita punya apa namanya income itu at least maksimum banget itu di 30-an%. Ada some apa namanya some research yang argue bahwa 40% mentok boleh misalnya gaji 10
juta, you punya hutang 4 juta itu masih oke. Cuma generally speaking bahwa argumen yang banyak di another side adalah di 30% yang more ke konservatif gitu kan. Jadi 30% which is 3 juta gitu. Dan itu pun harusnya itu di apa namanya di spendnya itu si hutangnya itu untuk yang tadi, untuk yang aset-aset yang memang akan menjadi at the end itu apa namanya itu penolong kita di masa depan gitu. Baik bentuknya itu dalam bentuk let's say rumah, ataupun misalkan for some people kayak mobil, karena kan mereka misalkan menggunakan mobil itu untuk jadi online driver for example Ah, gitu, karena hutang-hutang yang kayak gitu memang itu quote unquote diperbolehkan gitu kan. Dan tadi talking about apa namanya itu kartu kredit, ada yang sangat menarik sebetulnya. hmm, Ada studi yang apa menyebutkan bahwa secara psikologikal kita itu beranggapan bahwa si kartu kredit itu menjadi apa ya extra income yang kita miliki sebetulnya. Padahal itu kan peruntukannya adalah ketika misalnya emergency, kita quote unquote ya emergency itu dalam artian bayar apa namanya itu let's say hospital bills yang ya, somehow misalnya kita apa namanya lagi nunggu insurance misal kayak gitu kan. mm-mm, Karena kan mm-mm, apa namanya best case skenario adalah kita emang udah punya apa namanya cashless apa namanya asuransi yang emang akan nge-protect kita punya expenses. But then for some mm-mm, people hal tersebut mungkin ke skip atau mungkin karena satu dua hal, nah itu bisa digunakan si kartu kredit. mm-mm. Masalahnya di Indonesia terutama young generation kayak millennials kita itu, kita beranggapan ya udahlah bayar dulu pakai kartu kredit, toh juga bulan depan kita bisa bayar Dibayar gitu pakai kan. gaji Padahal gitu ya. betul, padahal salah. Apa namanya? Terus ada yang beranggapan bahwa lumayan lah ada poinnya gitu kan, kita ambil dulu gitu kan. Kalau misalkan emang Heeh. langsung dibayar full payment saat itu juga, itu akan menjadi sebuah apa pros buat kita gitu. Tapi sebaliknya, ketika kita beranggapan bahwa ya udahlah ini lumayan nih lagi murah, apalagi misalkan belinya beli baju atau enggak beli tas misalnya ya, yang enggak Mm-mm. apa namanya yang konsumtif lah, itu kan sangat disayangkan sih. Mm-mm. Oke, jadi ya bukan berarti kalau kita punya kartu kredit itu godaan kartu plastik tuh luar biasa deh ya. Apalagi kalau ada cashback gitu Hmm, ya kan. Jadi kan penggunaannya kan, aduh, jadi kayak ya itu tadi ya, jadi kayak dana tambahan. Padahal enggak sebenarnya itu yang harus betul. disadari. Nah, aku juga tertarik Mhm, tadi Agi juga menyebutkan masalah asuransi. As a sandwich mhm, generation. Nah, kan kita kan mhm. perlu juga ya untuk pilihkan asuransi. Nah, kalau misalkan seperti itu, gimana sih, Gak? Apakah kita butuh asuransi untuk kita sendiri, atau kita asuransikan orang tua kita yang sudah lanjut, atau anak-anak Mhm. kita? Nah, sebaiknya kalau kita kita punya dana nih untuk punya asuransi, mana yang kita pilih ya? Oke, so sedikit nyinggung dulu secara gambaran besar apa namanya piramida keuangan untuk personal gitu. Itu Mm-mm. memang ada beberapa leveling yang kita harus stage-nya itu harus cek dulu gitu kan. Jadi Mm-mm. seperti piramida yang paling dasar itu adalah fundamentalnya kan. Ibaratkan kalau kita piramida, kita harus memiliki apa namanya dasar ground floor yang benar-benar kuat gitu kan, sehingga semakin ke atas piramidanya semakin kokoh. Nah, kita harus mulai dari yang level pertama nih. Level Mm. pertama memang itu adalah cash flow yang tadi saya bilang. Cash flow Oke. itu apa namanya itu di make sure bahwa paling gampang itu mikirnya tidak besar pasak daripada tiang. Kalau misalkan Mm-mm. udah kayak udah lancar setiap hari, misal setiap bulan misalnya income kita 10, pengeluaran kita 3, itu kan udah oke gitu kan. Dan kita misalnya punya hutang pun 3 juta misalnya, masih within the range, which is kayak kita masih ada itu kan 6 million kan. Jadi tinggal sisa misalkan 4 juta lagi, which is we can go for buy the apa namanya itu investment atau enggak asuransi dulu gitu kan. Nah, Mm. di level pertama ini memang yang harus di make sure adalah satu cash flow, terus kedua dana darurat. Make sure bahwa kita memiliki dana darurat yang cukup sebelum kita ngomongin nanti apa namanya itu beli asuransi, karena ini masih di Mm. level pertama mengenai piramida keuangan.
Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa sih apa namanya itu dana darurat yang harus kita miliki gitu kan? Itu Ya. pertanyaan yang sering ditanyakan. Sebetulnya kita melihatnya itu dari satu expensesnya itu berapa per bulannya. Let's say Hmm. tadi seseorang dengan gaji 10 juta, dia itu pengeluarannya tiap bulan yang wajib untuk dia hidup sebagai human being ya. Maksudnya bukan yang Mm-mm. poya-poya, bukan yang kayak konsumtif dan sebagainya. Kayak the bar minimum to stay apa namanya hidup gitu di dunia ini misalnya 3 juta lah let's say gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau misalkan dia udah tahu bahwa the minimum barnya itu 3 juta yang untuk kebutuhan pokoknya banget gitu biar bisa hidup, itu nanti dikalikan terhadap dia punya status. Let's say kalau misalkan single ya bisa 3 sampai 6 kali. Mostly kayak orang-orang apa namanya on textbook itu bilangnya itu at least 6 kali buat single. Hmm. Tapi kalau Enam misalkan ternyata kali udah apa punya tuh? 6 kali apa tuh maksudnya? 6 6 kali dari kebutuhan tadi, yang basic tadi, yang 3 Oh, juta. oke, Jadi bukan oke, dari oke, gaji ya, oke. misalkan tadi gajinya 10 juta, tapi emang dia Aha. kebutuhan dasarnya itu untuk hidup sebagai human being-nya itu 3 juta, ya udah berarti kan 6 kali 3 gitu, jadi 18 Mm-mm. juta. Maksudnya adalah kenapa banyak yang bilang 6, karena misalkan just in case you lose your job, and then kayak Hmm. or something happen kayak Ya, kita masih punya kayak masih 6 punya months. spare kayak betul kayak 6 bulan Ya. gitu kan tanpa quote Mm-mm. unquote mohon maaf kayak ngerepotin orang lain gitu kan jadi kayak emang Mm-mm. bener-bener kita masih bisa bertahan hidup ya kalau misalkan Mm-mm. kayak pinjam ke sana kemari itu kan udah kayak apa depends on other person Ya, gitu kan. ya. Oke, kalau misalkan single itu 6, kalau misalnya udah punya family atau udah menikah itu biasanya lebih dari 6. Rata-rata 9 sampai 12 kali. Apalagi kalau punya Ah, anak satu ataupun dua, semakin banyak ya semakin banyak pula apa dana darurat yang harus kita siapkan. Kenapa? mm. There are a lot of people like depends on us at the end kayak gitu kan. Jadi emang kita harus Ya, make sure bahwa mereka itu masih tetap kayak hidup sebagai human being kayak gitu. mm, Nah, oke, mm. itu udah nih, udah kita ngomongin apa Dana namanya dana darurat. darurat. Ya, Ya. udah kalau misalkan itu udah cek, baru naik ke atasnya tuh ke asuransi, yaitu risk Mm. management kalau nama di piramidanya itu. Di sini Mm-mm. adalah asuransi untuk make sure bahwa kalau misalkan kita ada apa-apa, cash flow kita, tabungan dalam artian cash flow yang tadi dana darurat dan sebagainya itu tidak akan terganggu gitu. Jadi apa namanya itu asuransi itu boleh dibeli dan wajib dibeli ketika memang yang level tadi piramida kita itu udah sehat, udah hijau kayak gitu. Mm. Pertanyaannya tadi adalah yang mana dulu nih yang harus dibeli? Ya, Apakah kita, apakah orang tua, apakah anak, apakah istri gitu kan? ya. Jawabannya itu adalah kita sebagai orang yang menanggung quote unquote kehidupan anak istri atau pasangan kita, misal atau enggak kedua orang tua Ah, kita. Karena ya, just in case kita meninggal dunia, kita itu sudah punya buffer untuk make sure bahwa mereka as a family itu masih bisa survive kayak gitu. ya, Baru nextnya adalah orang tua, karena mungkin orang tua itu semakin tua kan semakin banyak penyakit dan sebagainya yang mereka akan quote ya. unquote hadapin gitu kan kayak gitu. Jadi Mm-mm. setelah itu baru mungkin kita apa namanya talking about our apa namanya anak kita atau enggak pasangan kita gitu sih. Oh, oke. Ini menarik ya. Jadi yang terpenting adalah kadang kan kita gini ya, oke lah yang terpenting anak-anak dulu gitu kan. Dan masa depannya seperti apa? Itu anak-anak generasi kita selanjutnya gitu. Mereka harus punya penghidupan yang lebih baik gitu ya. Betul. Tapi ternyata yang terpenting adalah kita sendiri gitu yang memiliki tanggungan itu yang harus Tanggungan. ya kan, yang harus diamankan. Mhm. Karena kalau misalkan if something happen with us, terus jangan sampai akhirnya keluarga yang ikut menanggung jadi tambah susah karena tahu mereka juga nggak punya penghasilan gitu ya, Gak ya? Itu Mhm, sih yang mhm. memang oke. Betul. Itu loh biasa sih. Oke, abis kita ngobrolin masalah asuransi dan what? Eh, abis itu seperti apa tuh supaya kita sebagai sandwich generation bisa bisa aman nih dalam financial kita. Oke, so setelah itu levelnya adalah ketika kita udah punya asuransi, baru kita ngomongin ke Mm-mm. level ketiga, yaitu investasi. Karena banyak Hmm, sekali yang apa namanya konsep bahwa ya udah gue kayak invest dulu deh, baru nanti beli asuransi misalnya kayak gitu. Itu kebalik, uh-uh. harusnya punya Oh, asuransi dulu baru investasi. Kenapa? Contoh misalnya kita udah punya nih saham atau enggak apalah bentuk investasinya, let's say ya. 3 juta gitu kan, atau bonds atau Mm-mm. itu sebagai financial instrument yang kita punya, but then suddenly amit-amit gitu, kita itu sakit
and then kayak perlu hospitalize and pay the bills, then suddenly misalkan oh sekarang kan sakit mahal ya, let's say harus bayar 500 miliar gitu kan. Can you imagine bahwa uang yang emang kita udah coba puter-puterkan untuk investkan itu akan tergerus juga anyway, akan diambil Ya, gitu untuk membayar benar-benar. bill tersebut. Why? Because we don't have insurance. Jadi kayak Mm-mm. kayak itu emang harus asuransi dulu baru go to the next level yaitu investasi. Nah, kalau misalkan Mm-mm. asuransinya udah oke, masuk ke investasi itu pun kayak banyak yang harus dicek. Pertama, risk Mm-mm. profile. Kita itu sebagai investor tipenya investor seperti apa? Ada 3 Ya, secara garis besar. high risk Ada apa satu enggak yang gitu ya. konservatif, betul. Ada yang konservatif, ada yang moderate, ada yang agresif. Konservatif itu yang aduh nggak mau rugi deh gitu kan. Kayak pengen tenang, Mm-mm. masukin tidur nyenyak kayak gitu kan. Tapi ya high risk high return, right? Jadi kayak ketika Mhm. kita udah tahu bahwa kita itu konservatif, ya returnnya juga kan nggak akan terlalu besar gitu. Same goes to moderate and aggressive. Kayak the more you aggressive, kayak the more you willing to take the risk, kayak the more return that you may get gitu kan. Jadi Mhm. itu yang Mhm. paling penting. Kadang kita itu sebagai ya human being lah, kita sebagai human kadang kita lupa bahwa kita greedy dalam artian kayaknya takut gitu, tapi pengen cepet kaya gitu, pengen kayak Ah, dapat investasinya itu yang kayak hari ini put 10 juta, besok dapat 10 juta kayak gitu kan. Banyak kan ah, orang yang ah, pengen ah. kaya mendadak Ya, kayak gitu kan. Padahal sekarang lagi tren dari loh, apalagi ya beberapa investasi yang investasi segi katanya ya, tawaran NFT dan investasi yang sebagainya high gitu. return banget. Nah, ah. Iya, kayak gitu. Nah, sebetulnya itu juga bisa menjadi red alert ya buat kita ketika ada yang Mhm. nawarin kayak kemarin yang lagi heboh mungkin buat ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian itu yang kayak nitip buat apa beli alat kesehatan yang kayak gitu, yang kayak Betul. masukin ini 10 juta, kayak minggu depan itu bakal ada dapat 3 juta, berarti kan 30%, like are you crazy, like 30% within 1 week gitu kan, kayak Iya, dan lu ya, juga nggak tahu kayak bendanya itu ada atau enggak, just percaya aja just because yang nawarin adalah temen-temennya kayak gitu kan. Itu mungkin ya. yang kita semua perlu lebih educate the society bahwa too good to be true. Ketika ada yang Iya. nawarin bahwa returnnya segini segitu, jangan dulu percaya, harus harus tanya dulu ke orang yang memang kompeten di bidangnya kayak gitu. Jangan tanya ke orang yang jualan, ya of course mereka akan salesnya, mereka akan bilang ini bagus dan sebagainya kayak gitu sih sebetulnya. Oke, mengenai investasi, sebenarnya, nah ini kan buat kita warriors ini akan jadi alarm gitu ya, Gak ya? Karena kan agak kan as a financial planner gitu, mungkin kasih saran. Sebenarnya yang harus kita waspadai kalau return yang dijanjikan itu udah sampai berapa sih, Gak? Atau misalkan ada bar gitu yang menentukan. Kalau misalkan ini ya, udah dia bilang dia quote di atas bar ini berarti it's too good to be true. Jadi nggak usah gabung deh. Oke, kalau lebih dari 10% per tahun itu udah kayak harus curiga. Iya, Oke. karena Di atas karena kenapa? 10% per tahun ya. Oke. Betul, betul. Karena kenapa? Sekarang itu investasi yang paling quote unquote ya paling aman itu kan kalau kalau orang awam pasti bilang oh deposito gitu kan. Deposito berapa sih sekarang 2 sampai 3%. Even though Ya. inflasi inflasi is like 3% juga gitu kan. Jadi sebetulnya that's the safest things that you can put your money gitu kan. Ya udah Mhm. dapat 3%, inflasi 3%, ya udah nol gitu kan, kasarnya kayak Mhm. gitu. Terus Mhm. yang naik kelas, let's say masuk ke apa namanya reksadana gitu kan, Ya. reksadananya yang misalnya yang konservatif punya, misalkan apa pasar uang atau money market kayak gitu-gitu kan. Nah misalnya Mhm. mereka bisa provide 5%-an, which is memang segituan gitu kan, atau enggak obligasi retail Indonesia misalnya Ya. 4-5% gitu kan. Terus naik kelas lagi, misalkan di atasnya itu obligasi corporate, misalkan atau nggak reksadana obligasi yang isinya itu corporate bonds dan sebagainya, bisa kasih return di 5-6% gitu kan. Terus di atasnya lagi misalkan saham, saham pun kebagi-bagi kan, ada yang blue chip, let's say kayak mereka bisa ya maybe di atas 6 sampai let's say misalkan 10%. Terus di atasnya lagi selain blue chip yang mungkin second liner itu bisa ya 10 sampai 12% tergantung ya, kayak intinya adalah when someone kayak minggu depan udah bisa profit 10 minggu depan loh, which is kayak just 1 week 10% gitu akan dibalikin, kayak are you lintah darat or something, kayak 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 gitu Atau sih. dikumpulin ya kan? Semua Atau dana dikumpulin. dikumpulin dari line pertama, terus oke.
1 minggu memang Iya, dibalikin, ya kan? Habis itu betul. then gone. Iya, iya, iya. Dan biasanya mereka bilang bahwa, oh, nggak bisa ditarik dulu, soalnya gini, gini, gini. Nah, itu udah harus waspada sih. Heeh. Atau misalkan gini, dananya bisa ditarik nggak gitu? Bisa, tapi yang kamu tarik ada juga tuh yang ngomong gitu. Tapi yang kamu tarik Mm, itu kamu harus masukin dulu 3 kali dari maksudnya setoran yang pertama. Nah itu udah harus curiga tuh. Karena ada yang pernah kejadian mm. bener-bener emang ternyata gone. Iya, 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 iya. Betul, Iya, betul. Intinya adalah jadi kalau misalnya ada dalam waktu beberapa saat, kayak bisa sekejap gitu, kayak too good to be true, ya udah. Jangan sampai mau aja gitu. oke, ya gitu ya Warriors. Jadi ini peringatan langsung. Jadi kalau misalkan Warriors apa ya ditawari gitu investasi yang di atas 10%, misalkan dalam 1 minggu Hmm. gitu ya, udah 10% pasti ada deh returnnya gitu. Nah itu mesti mesti ini ya, mesti apa Questioning. questioning apakah Hmm. eh, apa itu oke apa enggak gitu. eh Sebentar. Betul. eh Kalau ya itu tadi ya mengenai investasi gitu. Nah, kalau hitungan ya dalam satu gaji gitu kita punya gaji ya pendapatan gitu entah gaji ataupun misalkan dari usaha gitu ya Gak. Sebenarnya kalau hitungannya itu yang benar itu seperti apa sih? Berapa persen yang kita harus bisa spend gitu? Berapa persen kita harus tadi hutang ya, hutang 30% sampai 40% gitu ya dari penghasilan itu bisa digunakan gitu. Terus berapa persen untuk investasi? Itu gimana sih? Ada rumusnya nggak supaya Warriors tuh bisa tahu nih, bisa belajar. Oke, sebetulnya rumusnya itu ada beberapa versi ya, dan Mm-mm. kalau saya boleh summarize-kan itu memang depend on the person itself. Apakah dia itu udah levelnya itu udah level yang oh cash flow-nya udah oke, udah punya asuransi, udah punya investasi, udah punya semuanya udah cek gitu kan. Atau misalkan untuk beberapa kalangan yang memang aduh utangnya aja belum lunas, terus masih banyak bayar ini, masih cash flow-nya masih bolong-bolong. Jadi semuanya itu sebetulnya tailor made, depend on the person itself, keuangannya seperti apa. Hmm. Cuma general speaking yang paling ramai itu bilang bahwa 4-3-2-1. Maksudnya itu adalah 40% you spend the money, misalkan tadi kan gaji 10 juta. 4 juta Mm-mm. itu untuk kebutuhan sehari-hari maksimum, kayak misalnya Mm-mm. untuk beli makan, apa namanya bayar listrik, rumah dan kayak gitu-gitu kan, yang kayak basic Mm-mm. things yang you have to have gitu kan. Itu misalkan 4 juta. Mm-mm. Terus 30%-nya itu biasanya itu untuk yang kamu inginkan apa gitu kan. Jadi dikasih lah 30%. 30% karena ini kan buat yang basic ya. 30% let's say dia itu pengen oh saya pengen apa namanya itu liburan. Oh saya ini pengen beli ini, beli itu ya udahlah kasih 30%, baru 70% kan. 20%-nya itu buat dana darurat. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya disimpannya di situ. 20%-nya tadi 2 Mm-mm. juta. Yang 10%-nya itu Mm-mm. biasanya kayak buat urusan agama sih. Kayak ada misalnya perpuluhan, atau enggak ada Ah ya. zakat, atau enggak ada Mm-mm. buat hadiah, buat apal, itu kayak Mm-mm. alokasinya di situ. Itu sih yang paling gampang. 4-3-2-1. Mhm, mhm, mhm. Oke, itu jadi acuan kita ya, Warriors ya. Jadi kalau misalkan Mm-mm, mm-mm, mau mau untuk spend tadi gitu ya, untuk spend itu dikasih loh 30 mm-mm. 30% Persen. gitu tuh bisa tuh bisa untuk apa aja gitu kan atau misalkan kalau emang Mm-mm, pengen ekstrim ya dengan kondisi pandemi seperti saat ini gitu kita nggak ngerti mm-mm, ya apakah nanti kondisinya seperti apa kalau misalkan dibalik yang dana daruratnya yang tadi 20% alokasinya mm-mm, terus jadi 30% ya it's okay karena kan mm-mm, semakin banyak yang ditanggung apalagi ya misalkan kan nggak mm-mm. ada anak ada orang tua ada adik misalkan yang juga yang harus ditanggung. Mm-mm. Nah, itu berarti kan kita mesti jaga-jaga juga gitu ya. Ya, Oke. ya, Nah, betul, betul. ngomongin tentang kondisi pandemi yang belum berakhir nih sampai sekarang nih, Ga. Mm-mm. Sebenarnya ya, apa sih yang terpenting yang harus yang harus kita miliki gitu ya, harus Warriors miliki untuk bisa akhirnya survive, terus jangan sampai Nah, kita kelilit utang gitu. mhm. Kalau menurut saya yang paling penting adalah kesehatan mental ya. Karena kadang semua orang itu ngomongin kayak, "Oh, oke pandemi, gue harus punya tabungan, gue harus bla bla bla." Tapi secara mentally kayak they are kayak
gimana ya, kayak stress gitu kan, kayak Hmm, mentally exhausted sort of kayak ya, gitu. Nah, ya, itu bisa karena salah satunya ya tadi keuangan gitu. Karena somehow pandemi ini kan untuk for some people yang memang butuh ketemu orang atau nggak butuh keadaan normal, itu kan akan terganggu ya situasi mm-mm, keuangannya. Bahkan mm-mm, ada beberapa yang sudah dirumahkan atau dipotong gajinya. Jadi yang first thing ya, first yang kita harus highlight adalah to make sure bahwa kita itu keep sane gitu kan. Kita tetap sadar bahwa oh, I'm fine, I'm good. Karena kan apa namanya itu kadang kita itu nggak menyadari bahwa oh, kita itu secara mental kesehatan kita itu terganggu kayak gitu. Jadi saya selalu ketika ditanya seperti ini jawabannya adalah kesehatan mental paling pertama, paling penting. Jadi kayak ya itu yang harus kita take itu account apakah memang kita mentally udah sehat apa enggak gitu kan. Baru setelah itu kita mikirin apa namanya itu investasi dan sebagainya gitu. Jadi mm-mm, mm-mm. jangan dulu apa muluk-muluk lah ketika kita lagi pandemi kayak gini, nggak usah terlalu ambisius dulu. Jadi kayak make sure aja you are happy, you can kayak eat every day and so on. Mm-mm. Terus Ya, no yang basic drama ya, dulu. maksudnya betul no drama kayak misalnya kayak I know right kayak di apa Heeh, di kantor atau enggak misalnya ya, di rumah atau enggak di keluarga pasti mm-mm, kan a lot of dramas happening gitu kan. Nah, ya. try to kayak kalaupun nggak bisa avoid kayak just try to minimize it aja sih. Oke. Kita balik lagi ya ke kondisi sandwich generation. Kadang kan kalau Mhm. misalkan dalam apa satu saudara siblings gitu ya, terus Hmm, hmm, itu kan pertanggungan orang tua kadang jadi ini kamu hmm, aja dulu, ini kamu aja dulu gitu. Nah, itu sebaiknya hmm, seperti apa sih gitu hmm. kalau ini kalau kita ngobrol masalah orang tua ya gitu. Ya, ya. Dari pengalamannya agak sebaiknya antar antar Hmm. saudara ini harusnya seperti apa gitu untuk pertanggungan kebutuhan Oke. orang tua. Mm-mm. Oke. Basicnya kenapa hal ini terjadi karena mungkin nggak semua orang itu kan coming from privilege Ya, the family ya. family Jadi ya. sama ya betul. Jadi somehow memang kita harus kayak quote unquote loh kok jadi kita yang nanggung gitu kan kasarnya. Cuma kayak ya mau nggak mau emang emang we have to misalnya kayak gitu. So first Mm-mm, thing first mm-mm, adalah kita harus sadar dulu sih sebetulnya. Kita harus mm-mm, mentally and realizing bahwa memang kita itu secara keuangan seperti apa. Kalau misalkan mm-mm, let's say kita itu memang secara financially kita itu quote unquote mampunya to what extent we can help mm-mm, our sibling or our family or our parents misalnya kayak gitu. Dan try mm-mm, to kayak apa ya istilahnya try to let them know bahwa ini loh kondisinya. Karena kan kadang ekspektasi itu kan apa namanya jadi mismatch karena memang tidak ada komunikasi yang kayak memahami kedua belah pihak itu seperti apa kondisinya gitu kan. Orang mm-mm, tua mm-mm, misalkan somehow mikir oh kamu kerja di Jakarta gajinya gede ratusan juta let's say gitu kan. Cuma in fact bahwa enggak ratusan juta juga kali misalkan kayak cuma cuma 10 juta let's say kayak gitu kan. Nah, Ya. hal-hal kayak gitu Mm-mm, itu emang harus mm-mm, di disclose, dibicarakan bahwa mm-mm, oh segini loh gaji saya untuk kebutuhan saya segini segini segini, si saya tinggal segini. Jadi tolong ekspektasinya itu misalkan dari 10 juta cuma ada tadi misalkan untuk bagi-bagi 10% cuma ada sejuta doang. So this is mm-mm, that I can help kayak gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi mesti terus terang ya sebenarnya ya Mm-mm, pembicaraan ini mm-mm. karena supaya kita nggak terjebak gitu pada akhirnya kan Betul. ya kan karena culture kita itu kan Mm-mm. segala sesuatunya itu kayaknya ini hal yang tabu lah untuk dibicarakan. Tapi kalau Betul. udah kepentok gitu ya, udah kepentok masalah terus nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu tuh baru Mm, jadi bom waktu. Nah makanya betul. perlu dibicarakan deh ya mengenai masalah terutama masalah keuangan. Nah, apalagi ada temuan tuh ya di kondisi sandwich generation, terutama perempuan. Jadi ditemukan jadi 40% dari 100%, 40% mengalami depresi atau gangguan kesehatan mental dikarenakan mereka terjepit, merasa terjepit. Apalagi kalau misalkan mereka statusnya adalah single gitu ya, atau entah dia sudah Mm, menikah, mm, memiliki keluarga ataupun belum gitu. Itu karena apa ya menjadi beban tersendiri gitu. Dia harus bekerja juga, harus punya mm. obligasi untuk merawat orang tua juga dan juga adik-adiknya gitu ya. Belum lagi kalau misalkan dia juga punya anak juga. Jadi ketumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk tumpuk gitu. Nah,
Ada nggak sih panduan tersendiri gitu untuk warriors yang perempuan gitu sebenarnya untuk kebutuhan perempuan itu harus seperti apa gitu yang harus harus dipersiapkan gitu. Terus misalkan ada penyakit-penyakit tertentu yang kita harus waspadai gitu as a woman. Nah, itu harus dipersiapkan dana sekian besar gitu supaya nanti nggak terjebak pada apa financial problem. Oke, sorry, kok boleh repeat lagi pertanyaannya? Oke, as a woman gitu kan, aku kan ditemukan itu penelitian bahwa 40% dari 100%, 40%-nya sandwich generations, terutama perempuan, itu mengalami gangguan kesehatan mental dikarenakan mereka kok depresi dengan keadaannya. Nah, Mhm. apalagi kalau misalkan mereka hanya seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya ya, as a sandwich generations ya. Nah, Mhm. sebenarnya ada nggak sih untuk bisa menanggulangi hal tersebut gitu, apalagi kalau sebagai perempuan kayaknya rentan gitu ya, banyak Mhm. hmm, apa ya penyakit gitu seperti ya yang harus kita Mhm. tanggulangin gitu loh. Jadi kalau kalau hitungannya ada nggak Mhm. sih perbedaan gender gitu untuk hitungannya supaya financial kita tuh tetap bisa sehat gitu gak? Oh, oke. Ya, sebetulnya memang secara khusus apa namanya dibedakan. Oh, misalnya perempuan harus punya minimal bar segini, laki-laki minimal punya bar segini. Sebetulnya nggak ada ya yang secara Mm-mm. specifically kayak membagi kedua gender dalam hal keuangan. Karena Oke. at the end itu bukan gender base, tapi lebih Hmm, ke arah memang kebutuhannya seperti apa gitu. Karena mungkin kadang ada beberapa perempuan yang mungkin nggak kebutuhannya nggak terlalu banyak, misalkan orang yang nggak suka dandan sama orang yang misalkan aduh bener-bener kayak harus high maintenance, itu kan beda juga gitu kan, dan termasuk juga harus. laki-laki. Mm-mm, Betul, ada juga yang mm-mm, memang ya simple, ada yang enggak gitu kan. Cuma poinnya adalah mm-mm, if you're talking about kayak perempuan di sini, menurut hemat saya memang betul. Jadi kayak kita lebih ke arah apa namanya kesehatan mentalnya itu dari segi misalnya kayak gini, somehow perempuan kan lebih apa ya, uh, lebih sensitif in term of oh temennya punya ini, temennya punya itu. Kadang laki-laki juga sih, cuma cuma anyway mungkin yang banyak membahas itu mungkin kaum perempuan misalnya kayak gitu kan. uh-uh, Jadi uh-uh, mungkin kayak to stop kayak comparing ourselves. It is actually not for a woman aja gitu kan, for all people, mm-mm, for all of us. Gitu. mm-mm, Stop comparing our life dengan orang lain gitu kan, karena it's totally different. Itu mungkin mm-mm, satu. Karena bermula dari situ semuanya itu. Bermula dari mm-mm, dibandingin pembanding, oh mereka liburan ke apa namanya ke Bali, nginep di Kempinski misalkan let's say, terus kayak minum wine yang mahal dan sebagainya. Itu kan yang justru membuat kayak kesehatan mental dirinya kayak ya, yang terganggu gitu kan. uh-uh, Itu uh-uh, uh-uh. jadi kayak orang lain kemana kitanya yang sibuk gitu kan, padahal kayak orang juga nggak mungkin mikirin lu juga anyway gitu kan, sama kayak gitu. Itu satu yang paling saya temuin di ini ya di society. Terus yang kedua adalah eh, apa namanya itu mungkin harus coba cari apa ya hobi yang bisa membuat apa menghasilkan uang, karena kadang Ah, ketika kita senang melakukan sesuatu hal dan it can give you like reward in term of kayak ya money gitu, money, or gitu kan. Itu akan it will be much better kayak gitu sih. Mungkin dua hal itu aja dulu kali ya yang di emphasize. ya, oke. Daripada sibuk-sibuk ngeliatin mantengin feed tetangga gitu ya, atau story tetangga, mendingan kita fokus on ourselves gitu ya, cari skill-skill yang terpendam yang bisa menghasilkan. Itu oke banget tuh. Oke, nah kali balik lagi ke kondisi pandemi yang sekarang nih, gak gitu kan, yang dimana kita kan masih apa ya, ini masih situasinya masih nggak menentu gitu. Nah, yang harus kita amankan itu apa sih, gak supaya Hmm. kita nggak bisa paling tidak tuh gini. Oke lah, mungkin agak susah untuk memutus rantai ya, memutus rantai sandwich generation. Karena kan ini kan ngobrolin masalah. Ya, mungkin orang tua di zaman lampau mereka tidak Betul. punya memiliki pengetahuan mengenai investasi, apa taunya bekerja terus pensiun dan that's it gitu kan. Tapi kehidupan setelah pensiun itu nggak sempat gitu buat dipikirin.
Nah, betul. sedangkan kan ya life goes on gitu kan, kehidupan terus berjalan. Tiba-tiba sekarang ada pandemi lagi, ada pandemi COVID-19, terus ya keadaan seperti ini gitu. Nah, yang harus kita apa ya sih, yang harus kita amankan nih, selain kita juga menjaga kesehatan mental, gak? Tapi Mm-mm, dari segi keuangannya, supaya kita mm-mm, nggak terjebak pada pola mm-mm. ya gali lubang tutup lubang gitu. Nah, itu apa ya, Oke. gak? Heeh, Oke, kita pertanyaannya kan di masa pandemi ini ya. So, di masa heeh. pandemi ini memang to make sure aja bahwa kita punya expenses itu tidak melebihi dari kita punya income itu aja dulu sih. Karena back to basic sebetulnya klasik gitu kan. Jadi ketika lu punya 10 ya lu jangan sampai pengeluaran lu 11. Itu aja dulu kali ya. Itu satu. Terus terus yang kedua try to apa namanya itu to make sure bahwa nanti ketika kita memiliki anak kita itu tidak menjadi terbebani oleh diri kita gitu kan. Memutus rantainya sebetulnya di situ, di kita sebetulnya di generasi kita sekarang. Make sure Mm-mm. bahwa kita secara financially knowledgeable karena kita kan nggak bisa nyalahin kedua orang tua kita di masa lampau karena anyway juga Ya, generasinya udah beda. Mereka kan they don't have any access to the internet, they don't have any kayak access to the education. Maybe ya, let's say generally speaking gitu kan Indonesian kayak ya. kan nggak highly educated for some region gitu kan nggak seperti itu. Banyak For orang-orang di kampung yang financial sekalipun ya, especially ya for financial ya. mereka boro-boro gitu kan mikirin aduh harus diplanningin oh aduh harus ke perencanaan keuangan mana ada gitu kan mereka kan lebih ke arah hari ini makan apa besok makan apa ya kayak gitu that's it gitu kan nah Ya, kita ya. sebagai sebagai the next generation just to make sure bahwa kita itu nggak akan ngerepotin anak kita nggak akan ngerepotin kayak generasi selanjutnya which is kayak ya we have to be financially independent gitu kan at least kayak nanti ketika pensiun kita nggak minta-minta lah gitu kan kasarnya ke anak cucu kita gitu ya kalau mau ngasih ya syukur aja kalau enggak ya don't expect too much gitu aja sih caranya gimana Eh, satu ya kita harus financially knowledgeable seenggaknya eh, kan kalau kita udah tahu oh ini berarti investasi bodong nih nah kalau kita masih quote unquote belum teredukasi gitu kan kita kan akan terjebak itu gitu kan maka salah satu step yang paling gampang adalah ya kita harus banyak apa namanya itu baca banyak ikut seminar, lihat-lihat di YouTube tentang keuangan gitu kan. Jadi jangan lihat layangan putus aja gitu kan. Jadi ah, ada hal lain yang, iya, ada hal lain yang memang seimbang lah gitu kan. betul, 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 betul. Oke, boleh nih. Aku satu tips lagi. Kalau kita sudah punya anak, ya kan, sudah punya anak-anak nih. Sebenarnya pengetahuan seperti apa sih yang bisa kita tanamkan yang sesimpel mungkin gitu untuk menanamkan apa ya financial thing gitu Hmm. yang baik gitu untuk anak-anak. Apa sih kita bisa ajarin ke mereka gitu misalkan? Oke. Ada satu budaya di Jepang di mana kan anak usia, kalau saya nggak salah mereka dari 2 apa 3 tahun gitu. Mereka sudah Heeh, disuruh belanja. Mereka disuruh belanja untuk heeh, errand gitu kan. Mereka harus kayak go to mereka harus belanja ke Mark. supermarket, Heeh, beli heeh. misalnya roti atau apa dengan membawa uang. Dan nanti kan ada kembalian dan sebagainya. Jadi mungkin hal-hal kayak simple tapi udah mulai tahu bahwa oh si anak itu tahu sejak dini bahwa oh ini ada benda yang memang quote unquote powerful dan memang harus apa namanya itu diatur gitu kan. Ketika misalnya dia pengen es krim tapi harganya dia punya uangnya misalkan kurang, ya berarti kan ya lu harus nabung dulu kayak gitu. Jadi kayak Heeh, heeh, mencoba heeh. ditanamkan bahwa in order to get something, let's say itu kan need money to apa namanya itu to pay it gitu kan. Jadi lebih ke arah itu dulu sih hal-hal sesimpel kayak minta tolong untuk di apa belanja, terus mereka mengenal bahwa ada alat tukar yang perlu dimiliki untuk mendapatkan hal itu dari situ aja kali ya sejak dini ya kita ngomongin sebelum sekolah kan karena nanti ketika di sekolah kan mereka akan diajarin yang benar-benar formalnya kan seperti apa gitu. Penggunaan uang, menabung Betul. dan Ah, sebagainya ya. Ah, gitu-gitu. ah, Kalau ah, ah, mungkin ah, dia berbuat baik, kita kasih uang jajan, misalnya. Kalau ah, misalkan berbuat ah, kurang baik, jadinya misalkan nggak dikasih, kayak gitu-gitu ah, sih. ah, As simple as it, and it's powerful. Oke, mengenai menabung, aku pengen tahu juga nih, karena kan aku punya anak ya. Hmm. Sebenarnya gimana sih mengenai menabung itu? Apakah gini? Ya udah, pokoknya kamu nabung aja. Jadi pokoknya ada uang dikasih, misalkan dikasih mama papa atau dikasih opa oma gitu, nabung aja. Or kita sebenarnya gini kasih tahu, oke, kamu
menabung itu punya tujuan apa? Kamu pengen beli apa gitu? Yang mana sih sebenarnya yang lebih baik untuk diajarkan kepada mereka gitu? Apakah menabung karena memiliki goals atau sekedar ya udah kamu saving aja nanti ngelihat jumlahnya banyak kan kamu seneng gitu. Nah, Oke, tentunya kalau untuk mengajarkan ke anak ya, kalau misalkan cepat nangkapnya ketika memang mereka ada keinginan tertentu untuk memiliki sesuatu hal. hmm, aduh jaringan, please. Ini jaringannya mulai drop. Oh, mudah-mudahan bisa kembali normal ya. Ah, iya nih, sinyalnya putus. Hmm. Oke, aku coba lagi ya. Coba lagi gabungin agak ya. Oh, oh, ini memang nih agak, sorry. Nah, aku undang lagi ya, Gak. Gak apa-apa, kita memang tergantung jaringan Warriors, tapi itu kan tidak membuat kita untuk berhenti untuk belajar, right? Jadi, mudah-mudahan ini koneksinya bisa connect lagi sama Aga, bisa ngobrol lagi tadi mengenai anak ya, mengenai nabung dengan anak. Juga ada beberapa pertanyaan di sini di question box. Aku akan tanyain juga ke Aga. Nah, aku udah invite lagi. Thank you, Delia MD. Materinya bagus banget. Thank you. Iya, Hana, abis hujan sih di tempatku. Iya sih ya. Ini memang kondisinya kalau udah lagi hujan, cuaca buruk kayak gini nih. Agak kayaknya udah terima, cuman kok bisa belum, kok belum ini ya, sinyal ya, Gak. Duh. Oke, aku coba lagi ya, Gak. Alright. Agak, aku coba invite lagi. Nah, mudah-mudahan kali ini berhasil deh. Oke, aku bacain ya beberapa pertanyaan ini. Oh, dua-duanya dari Hana. Thank you, Hana. Karena gimana sih komunikasi tentang planning, tentang financial planning dengan pasangan yang bukan di generasi sandwich? Karena perbedaan pemikiran membuat agak repot gitu ya untuk ngobrolin keuangan. Oke. Jadi kalau misalkan yang satu dia sandwich generations, yang satu enggak gitu ya, tapi jadi pasangan. Ngobrolinnya gimana? Oke. Kita sambil nungguin agak, teman-teman ada ini nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Aga? Kita sambil nunggu Aga ya. Jadi aku tadi catat ada beberapa hal yang kita bisa jadi pegangan gitu. Jadi 4, 3, 2, 1 itu kayak rumus gitu ya. Sayang banget. Aga nggak bisa bergabung. Kenapa ini ya? Coba deh. Agak susah mungkin koneksinya. Undang lagi ya. Eh, nah, tadi aku ulangi ya. Ada. Hai, Hai, ya oke, begitulah kalau koneksinya. Memang masih cuaca nge-lag buruk ya, nih Mbak? koneksi ya. Mm, Koneksinya buruk ya. Cuacanya buruk ya kali ya. Oke. Ya, ini udah jelas kok. Halo? Jelas ya? Oke, Ah, oke. udah agak. Iya, iya, Kita boleh ulangi ya tadi ya iya. mengenai itu tentang anak gitu ya. Oke, Jadi oke. pemahaman mereka tentang menabung. Iya, iya, iya. Yo, ya, sebetulnya saya ulangi lagi. Tadi intinya adalah untuk mengajarkan anak sejak dini how to kayak betapa berharganya uang itu dan kita harus bisa mengaturnya. Memang harus dimulai dari sejak kecil, dari umur 2 tahun bahkan sudah diajarkan di Jepang gitu kan untuk kayak membeli sesuatu bahwa ini ada responsibility untuk mendapatkan benda tersebut. Let's say kayak gitu kan. Tapi di belakangnya adalah message-nya adalah oh, dia ngerti bahwa dia harus menukarkan adalah
itu TK, SD, mereka juga bisa apa namanya dimotivasi untuk kayak mendapatkan sesuatu itu harus nabung dulu. Menurut saya itu kayak that will be a Mm-mm. good idea juga sih. Oke, Gak tadi, oh oke, dari Sekul Marulam, udah beli buku The Psychology of Money? Karena ikut tren tapi belum sempat baca. Boleh kasih intisari nggak kalau Mas Aga udah baca? Aduh, nitip ya. Udah Psychology of Money saya udah baca meskipun belum belum full. Cuma intinya Ah, 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 ya intinya adalah itu juga sama bahwa kita sebagai human being kadang kita itu kan greedy ya. Kita greedy ah, dalam artian kayak uh, apa ya, how to say this in a good way. Let's say kita udah memiliki apa namanya itu kemampuan misalnya di bar 1 sampai 10, misalnya kita ada kemampuan di bar 5 gitu kan. Tapi karena kita ah. kita apa namanya itu kita memiliki apa namanya itu psychological in term of money ya, kayak oh ya udah nanti juga apa namanya gue bisa ngejar ke yang bar 10 gitu kan, meskipun timingnya itu belum tepat kayak gitu sih. Cuma kayak masih banyak sih pembahasan yang memang aku juga belum baca seluruhnya sih, cuma baru baca di part yang itunya bahwa itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bahwa kita sebagai human anyway kita greedy anyway gitu loh. Oh, oke. Ya, di question box ada pertanyaan tadi dari Hana ya, karena gimana sih komunikasi tentang financial planner dengan pasangan yang bukan generasi sandwich gitu. Gimana sih caranya supaya maksudnya mengerti gitu ya pasangan kita ya kalau dia nggak mengalami eh, ngalami himpitan itu gitu. Jadi cuman cuman misalkan let's say sang suaminya aja gitu atau misalkan si istrinya aja gitu. Gimana sih cara untuk komunikasiin? Oke, correct me if I'm wrong. Questionnya adalah ketika misalnya pasangan itu memiliki satu, misalnya istrinya sandwich generation nih harus nanggung kedua orang tuanya, Mm-mm. let's say. Tapi si suaminya memang dia dari privilege, misalnya kayak gitu. Terus kita harus menjelaskan bahwa tolong dong bantu keluarga gua, misalkan kayak gitu kali ya. Itu yang Ya, gambaran yang saya. ya, Cuma correct me if I'm wrong. ya. Again, mungkin ya, iya itu tadi harus dibuka sebuka-bukanya bahwa ini loh keluarga misalnya butuh untuk bayar rumah sakit, bayar apa, terus ada kurang misalnya 100 juta, aku punya tabungan misalnya cuma 20 juta, kayak gitu. Karena kamu misalkan sebagai suami atau sebaliknya sebagai istri kayak, do you have extra money to help my family, misalkan kayak gitu. At the end, Mm-mm. memang bagaimana kita apa ya, mengkomunikasikannya sih, itu emang perkara yang susah. Jadi kayak Ya. kayak kayak pada akhirnya at the end ya biar nggak main di belakang ya, quote unquote gitu, mending diomongin aja. Oke, dari Kinan. Kak, gimana sih pendapat kakak mengenai menabung tapi nyiksa diri sendiri? Misalkan, oke, nabung tapi nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, gitu ya. Jadi dia itu nabung, ya itu tadi ya sama kayak misalkan nggak bisa happy gitu, tapi demi nabung. Jadi nggak tahu deh, pengen ngeliat jumlahnya aja Iya, yang kalau bertambah banyak gitu, atau oh, gimana baik. gitu. Ya, kalau saya bukan penganut yang kayak kita harus menyiksa diri sendiri untuk dapat duit gitu kan. Karena kayak buat apa kita punya banyak tabungan tapi kita sakit secara mentally Ya, gitu kan. Jadi ya, ya eh, maksudnya bukan puas-puasin ya, kita masih kayak reward ourselves juga sih, reward ourselves kayak eh. misalnya kita bisa ke salon misalnya, atau nggak suka belanja baju atau apa, kayak that's okay, ada 30% di situ untuk me time kayak gitu kan yang bisa dialokasiin. Jadi jangan kita nabungnya kayak 100% dari income kayak gitu, atau misalkan 80%, nggak gitu juga sih sebetulnya. Iya, tadi Aga tadi sudah ada rumusan tuh 4, 3, 2, 1. Nah, ada setelah yang Ya, kita bisa reward ke diri kita. Itu termasuk betul. juga apa ya, menghargai self love gitu, lebih Ya, apa ya? betul. Terus kita jadi lebih semangat menjalani hidup. Itu kan harusnya warriors. Jadi nggak Right. terlalu bisa diri lah ya. Ya, Oke, Deli Ramdan. Usia berapa ya kita boleh mulai memperkenalkan uang, menabung, dan mengajarkan mengenai pentingnya prinsip-prinsip keuangan? Nah, oh, terhadap anak kita ya. Tadi sih udah terhadap dijawab. anak ya. Betul. Heeh, Sedini mungkin umur 2 tahun juga harusnya bisa ya, karena ada games-games yang memang dilatih untuk kayak motorik anak, kayak misalkan memegang uangnya itu sendiri. Banyak sih di Google, apalagi orang-orang Jepang yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa belajar budaya jadi dari mereka juga sih sebetulnya.
Oke, tapi to be apa frankly speaking karena saya bukan apa namanya kapasitasnya di apa di psychological anak gitu kan. Cuma kalau dari personal finance point of view semakin dini mengajarkan atau memperkenalkan alat tukar itu semakin baik. Hmm, semakin tahu dia mengenai alat tukar yang dinamakan uang itu akan semakin baik gitu ya, justru Betul ya. betul betul. Betul. Oh, jadi bukan berarti misalkan you're not allowed to know about money begitu, karena kan mungkin Enggak. money it's adult stuff gitu kan. Ya, jangan sampai deh kamu udah Iya nanti aja iya urusannya dengan uang itu iya salah justru ya kayak ternyata gitu. ya. Ah, oke oke. So, agak Iya. nggak terasa kita udah 1 jam loh ngobrolin. Aku udah banyak dan Warriors udah banyak belajar tentang keuangan. So, thank you, Aga. Wah, Wow, makasih banyak. luar Thank you biasa. mudah-mudahan bermanfaat. If kayak ada yang mau tanya, boleh juga di direct DM juga. I will be more than happy to ya to share gitu. Ah, iya. So, agak Warriors bisa ikuti Instagramnya Aga. Tadi juga sudah agak langsung tawarkan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung hubungi gitu ya. Atau misalkan mau ikut juga bergabung gitu. Misalkan untuk jasanya Aga as a financial planner gitu. Oke banget bisa bergabung di sana. So Hmm. Warriors, terima kasih juga udah bergabung bersama aku, Siska Anita Sari di Woman on Talk dan juga Aga malam ini kita ngobrol tentang financial supaya kita lebih happy, lebih semangat menjalani hidup Hmm. dan mudah-mudahan situasi ini akan menjadi lebih baik ke depannya, gitu ya. Amin. Aga, Thank you. amin. Sehat-sehat ya. Ya, Terima you kasih too. sudah Ya. share di sini ya.